Selamat siang, Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia. Dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Saya Lucy yang akan jadi moderator untuk sesi hari ini. Teman-teman, sekarang kita ada di bagian ketiga dari retret kita, di mana kita akan dibimbing Romo Hartono untuk berjalan bersama Yesus ke Yerusalem. Hari ini kita akan masuk di sesi ketiga dari total 10 sesi. Oke, mari kita mulai latihan doa sesi ketiga kita. Tema hari ini adalah, siapkah saya untuk berdoa seperti Yesus berdoa untuk manusia? Kita akan dengarkan dulu teman-teman lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku, untuk membantu kita mempersiapkan hati supaya lebih bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan tenang. Setelah itu silakan Romo Hartono langsung memulai sesi dengan doa pembuka. Tia, silakan tayangan lagunya. Terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur bisa berkumpul kembali pada hari ini. Kami tidak akan lupa untuk mensyukuri semua rahmat dan pendampingan-Mu, khususnya seminggu terakhir ini. Ajarilah kami berdoa. Ajarilah kami belajar berdoa dari Yesus. Ajarilah kami berdoa seperti Yesus, yang berdoa khususnya di saat-saat kritis dalam kehidupannya. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudari-saudara sekalian,
Minggu lalu kita mendoakan perjamuan terakhir. Dan kita bersamanya mengingat banyak Ekaristi. Dan bagaimana Ekaristi mempersatukan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Di masa yang tidak mudah sekarang ini, kita mesti Ekaristi online. Kita juga mau membawa memori itu, karena intinya sakramennya adalah sama. Tuhan yang bersatu dengan kita. Dan Tuhan yang ingin senantiasa memberikan kehidupannya, sedemikian rupa sehingga kehidupan kita pelan-pelan ditransformasikan menjadi kehidupan yang kuat, tahan uji, kehidupan yang bisa dibagikan bagi sesama, berkat bukan kutuk, kasih bukan kebencian, damai bukan perpecahan. Untuk pengantar, saya kemarin mengakhiri dengan latihan rohani nomor 77. Ketika sehabis doa, sebaiknya kita meluangkan waktu untuk refleksi. Dan refleksi bukan pertama-tama untuk mengumpulkan ide-ide, tetapi pertama-tama untuk mengenali gerak batin. Karena Santo Ignatius mengajarkan bahwa Tuhan bekerja melalui kedalaman hati kita ini. Gereja di dalam dokumen Gaudium et Spes, kegembiraan dan pengharapan, nomor 16, juga mengajarkan hal serupa. Dikatakan demikian, hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Jadi gereja juga mau mengajak kita lebih peka terhadap sapaan Allah melalui kedalaman hati kita. Nah, saudari-saudara sekalian, hari ini kita akan mendoakan Getsemani. Yesus yang berdoa sesudah perjamuan terakhir dengan bayang-bayang kemungkinan terburuk karena permusuhan, kesalahpahaman, karena konflik sana-sini. Getsemani adalah tempat di mana Yesus sering berkumpul dengan para muridnya, dan terlebih untuk berdoa bersama. Di dalam kisah nanti, kita akan melihat Yesus yang cara berdoanya adalah berlutut. Juga kita akan melihat bagaimana Yesus berdoa dalam ketakutan. Seringkali kita tidak mendugai hal itu. Sepertinya Yesus tidak pernah takut. Sepertinya Yesus adalah Superman yang tidak punya kelemahan, Gatotkaca. Kalau orang Jawa Tengah mengatakan Gatot Kaca itu tulang besi, tulang otot kawat, balung besi, tulangnya besi, ototnya kawat itu. Kitab Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sekali lagi, jangan lupa, dosa di sini artinya keterpisahan dengan Allah. Yang mau dikatakan oleh kitab Ibrani dan senantiasa diajarkan oleh gereja di dalam pengakuan dosa, misalnya tentang dosa, itu supaya kita menjaga relasi dengan Tuhan. Jadi bukan terpisah, bukan menjauh, bukan melarikan diri.
Nah, Yesus berdoa, nanti kita doakan walaupun hanya sebentar, dalam ketakutan. Dalam ketakutan kita perhatikan nanti, coba kalau ingin dari hati bicara dengan Yesus, bicaralah, tanyakan pada Yesus. Yesus dalam ketakutan makin serius berdoa. Dan Yesus berdoa agak mondar-mandir. Doa sendiri kembali kepada murid, doa sendiri kembali pada murid, bicara dengan Allah demikian. Menarik sekali, kadang-kadang kita juga demikian, kita tidak sadar bahwa kita berdoa. Karena kadang-kadang kita pikir doa itu kalau kita sudah duduk tenang saja. Dan Yesus doa dari dalam hati, dengan satu kalimat pendek itu. Nanti kita dengar. Ya, dan kalimat itu adalah kalimat percakapan dengan Bapaknya. Saya ingin mengakhiri pengantar ini dengan mengatakan tentang doa lagi. Akhir-akhir ini James Martin beberapa hari terakhir ini mempublikasi buku How to Pray, ya toh. Lalu ada 9 macam cara berdoa, buku agak tebal dari Amerika, Romo James Martin yang agak sedikit kontroversial, Yesuit. Tetapi ada orang lain yang mengatakan lebih sederhana, tidak perlu dengan buku yang tebal-tebal. Yang terjadi dalam doa minimal 4. Saya bicara, Tuhan mendengarkan. Tuhan bicara, saya mendengarkan. Yang ketiga, sama-sama mendengarkan. Yang keempat, sama-sama diam. Nah, coba nanti di dalam renungan doa sesudah ini, coba dikenali dinamika itu. Ada aneka macam cara berdoa yang menjadi satu kesatuan untuk menjalin relasi dengan Allah. Baiklah, kita teruskan dengan latihan doa kita di dalam video yang saya persiapkan. Tia, dipersilahkan memutarkan. Saudari-saudara terkasih, marilah kita mengawali latihan doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dalam perjalanan kehidupan Yesus, doa adalah sangat penting. Yesus berdoa ketika mulai masa pelayanannya. Yesus berdoa ketika mau memanggil para muridnya. Yesus berdoa di saat-saat hari-harinya menjadi sangat sibuk. Dan Yesus menyingkir diri bahkan ke gunung dan ke bukit untuk berdoa bersatu dengan Allah yang mengutusnya. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan merasa-rasakan kemungkinan yang terburuk akibat pilihan hidupnya dan pelayanannya kepada Allah, akibat kesetiaan dan keteguhan hati untuk mengikuti Tuhan sampai akhir. Marilah kita merenungkannya bersatu hati dengan Yesus dan mohon supaya kita lebih mengerti doa dan melalui doa persatuan dengan Allah. Demikianlah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 22 ayat 39 sampai dengan 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Kemudian ia menjauhkan diri
Dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita melanjutkan keheningan bersatu hati dalam doa Yesus. Di dalam keheningan doa, marilah kita rasakan bersama Yesus, mengingat kembali pelayanan, kasih, pelayanan, penyembuhan, pelayanan Yesus untuk membangunkan orang yang mati, menebus dosa, mengampuninya. Kurang apa lagi? Tetapi rasa-rasanya akhir hidupnya sudah dekat, dan bahkan terasa beberapa murid dekatnya bisa jadi justru mengkhianatinya. Marilah kita hening dalam-dalam bersama Yesus, menyerahkan diri kepada Allah, supaya hidup berlanjut terus dengan berpegang pada doa. Di akhir latihan ini, marilah kita memanjatkan doa permohonan. Kiranya doa apa yang kumohon dari Tuhan saat ini, kita juga mohon dengan bersyukur, supaya bisa bersyukur dalam segala situasi, terang dan gelap, bahagia dan susah, dengan kejelasan maupun dalam kegelapan, bersama Yesus. Marilah kita mohon pula doa untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan pengharapan, pertumbuhan kasih dalam segala situasi. Dan kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus di dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita melanjutkan menimbang-nimbang di dalam doa, di dalam spiritual exercises kita malam hari ini, di dalam latihan doa kita. Pertama,
kita mau menyadari bagaimana Allah bekerja juga di dalam saat yang sulit, di dalam penderitaan yang intens. Ada satu kata yang dipakai di dalam bacaan tadi adalah agoni. Yesus doa di dalam sebuah agonia. Agony artinya intense pain of mind and body. Ya, belum tentu orangnya luka-luka secara fisik, tetapi di dalam luka dalam, ya termasuk perasaannya. Ya. Atau agony berarti juga perjuangan yang mengawali proses kematian. Itu kita sering mendengar bahwa meninggal itu tidak mudah. Dan saya mengalami sendiri, ada seorang orang biara yang sudah 93 tahun, tetapi selalu melawan, tidak mau meninggal. Saya membayangkan bagaimana beliau berdoa pada saat itu. Mungkin malah takut berdoa. Nah, di dalam bacaan Lukas tadi, Yesus berdoa. Yesus percaya kepada Tuhan dan dikatakan makin bersungguh-sungguh di dalam doa. Dan di dalam ayat 44 malah dikatakan titik-titik darah keringatnya. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Ada banyak diskusi tentang hal itu. Salah satu interpretasi yang meyakinkan tidak seperti orang kena luka, tetapi ketakutan yang besar itu bisa memecahkan pembuluh-pembuluh yang ada paling dekat dengan kulit kita yang paling lemah karena ketakutan yang mendalam. Yang kedua, yang kiranya bisa dirasa-rasakan, di dalam penderitaan Yesus tidak, saya senang ungkapan dalam bahasa Inggris itu, full of himself, full of oneself. Yesus de facto kenyataannya kan masih bisa berdoa. Berarti dia tidak tenggelam di dalam dirinya sendiri, tidak terpenjara atau membiarkan dirinya sendiri dipenjara oleh kesulitan, penderitaan, ketakutan, membuat dia paralyzed. Tidak. Tapi dia bisa keluar dari dirinya berdoa dengan kata-kata singkatnya. Dan itu di ayat yang salah satu ayat mengatakan bahkan seorang malaikat, utusan Tuhan memberi kekuatan. Sebuah dinamika relasi putra dengan Yesus sang putra dengan Allah Bapa yang bagi saya indah sekali. Secara ringkas dilukiskan begitu, tetapi in between the lines kita bisa merasakan sebuah relasi yang indah. Bapa yang memperhatikan putranya, putra yang mempercayakan diri kepada bapaknya. Di dalam dikatakan di situ bahasanya malaikat, malaikat yang memberi kekuatan. Para murid lucu sekali. Ya, penderitaan, sukacita bisa membuat kita lemah. Saya ingat di saat-saat ketika Maisongan itu, ketika itu kita sedang bersusah hati, ada seorang yang kita cintai meninggal. Itu betul bisa membuat kita ngantuk luar biasa itu. Karena super lelah itu. Nah, para murid kurang lebih dikatakan begitu, tertidur karena duka cita itu. Tapi kita melihat kesaksian Yesus bagus sekali, doa dengan kekuatan itu. Dan malah doanya mengatakan, fiat voluntas tua, terjadilah kehendakmu ya Bapa, bukan pertama-tama kehendakku. Yang terakhir,
poin yang terakhir saya mau mengingatkan, terakhir ini ada pembicaraan menarik sekali tentang kekhasan orang Kristiani di masa penderitaan. Konteksnya adalah pandemi sekarang. Lalu ada dua jawaban yang saya tidak bisa lupa itu. Yang pertama, dari orang Kristiani itu sudah dari awal mula itu terkenal suka orang sosial. Dan sosialnya melebihi kelompoknya sendiri. Di dalam bahasa Santo Paulus dikatakan tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada budak dan orang bebas, itu. Dan seterusnya. Artinya keluar dari lingkungannya sendiri, menjangkau orang lain. Nah, kelihatan relevannya, dan pernyataan itu mengafirmasi kita semua yang melanjutkan berbuat sesuatu, berdoa hari ini, dan kita mendoakan orang lain atau mencoba mencari cara-cara membantu orang lain. Nah, yang kedua yang saya ingin menggarisbawahi sekarang itu yang disebut ratapan. Kekhasan orang Kristiani dari awal adalah kita itu bisa meratap bersama orang yang meratap. Tadi kebetulan apa tidak kita bicara tentang banyak penderitaan di masa pandemi ini. Mungkin kita bertanya, orang lain bisa bertanya, terus apa yang kamu buat? Lihat apa yang gereja buat. Apakah signifikan? Apakah membantu? Mungkin ya. Nah, tetapi ini salah satu pendekatan yang patut kita ingat itu adalah orang Kristiani itu, kita itu bisa meratap, berdoa, meratap. Ya, kita di dalam kitab suci ada kitab ratapan sesudah Yeremia. Nah, orang Kristiani kita berdoa Getsemani ini adalah seperti latihan kita bisa solider itu. Bisa berdoa bersama mereka yang jalannya buntu, menderita, tidak ada jalan keluar. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tragedi satu dilanjutkan dengan tragedi lain. Kemarin provinsial saya mengatakan rasanya COVID-19 ini di Indonesia makin dekat dengan kita. Dan orang-orang yang saya kenal dia mengatakan demikian, meninggal satu sama lain. Meninggal satu demi satu. Nah, kita diingatkan dengan latihan kita itu salah satu menemani satu sama lain adalah berdoa. Meratap. Meratap bukan karena putus asa. Meratap karena kita berangkat dari iman dan terus mau berpegang. Mungkin waktunya Tuhan, kita mohon akan segera datang. Mungkin caranya Tuhan yang saya tidak melihat. Saya mau memahami. Mungkin kebijaksanaan Tuhan yang saya masih harus belajar sedemikian sehingga saya bisa membantu diri saya sendiri, melanjutkan apa yang masih perlu dikerjakan, membantu orang lain. Yang ada yang pasti keluarga yang masih perlu dibantu pada saat ini tidak paralyzed, tidak lumpuh karena kesulitan, penderitaan, kesusahan, agoni. Baik, saya menambahkan 3 poin, maaf mungkin agak panjang. Pelan-pelan coba marilah kita menimbang dan membuat percakapan rohani ya untuk latihan doa ini. Saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih Romo. Teman-teman, selama 25 menit ke depan kita akan masuk ke sesi sharing iman atau tanya jawab juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman sambil mengendapkan pengajaran yang barusan. Saya mau minta waktunya sebentar untuk pengumuman. Silakan tidak ditayangkan. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan love offering untuk membantu program pengajaran kita, Anda bisa kirimkan cek ke Marcella Raharjo atau di Zelle ke jovara3@gmail.com.
Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di kau pandang di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Saudari-saudara, di akhir latihan doa kita hari ini, sebaiknya kita mengingat bahwa kalau kita berdoa, kita tidak sendirian. Memang bersyukur kita yang sekitar 30 orang lebih ini bisa berkumpul. Kita sekarang tidak berdoa sendirian. Tetapi di dalam retret, di dalam doa pribadi, seringkali kita merasa sendirian atau memang mau sendiri, tetapi lalu jadi sendirian. Nah, kita belajar diingatkan oleh kebijaksanaan ajaran Santo Ignatius, kita tidak pernah sendiri. Ya, karena kalau kita berdoa, kita membuat sesuatu dan kita membiarkan Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan ingat, pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang baik. Lalu juga kita diingatkan di dalam bacaan meditasi kita hari ini, Getsemani, dikatakan Tuhan juga mengirim malaikatnya. Dikatakan untuk menghibur hati Yesus yang berduka. Ya. Dengan kata lain, Tuhan selalu hadir, dekat, dan kita mau terbuka. Kalau tadi seperti pertanyaan yang agak terakhir tadi, kita mesti mengamini kehadiran Tuhan itu, memberi ruang, juga mengenali, walaupun tidak selalu seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita rencanakan. Kita tidak selalu membayangkannya demikian. Ya, marilah kita melanjutkan lagi. Kita masih punya banyak sesi. Nanti ketemu lagi. Kita latihan terus supaya hidup kita, doa kita maju. Baik ya, mari kita sekarang tutup dengan doa penutup dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu 1 jam 55 menit ini. Kami bisa berkumpul, kami berusaha bersama-sama untuk semakin dekat dengan Putramu Yesus.
khususnya yang kami kontemplasikan di minggu ketiga ini, putramu yang menderita bagi kami. Ya Tuhan, bantulah kami sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari, supaya doa-doa kami menguatkan hati, menguatkan keluarga kami, siap terbuka untuk membantu masyarakat dan dunia. Yang ingin kami doakan secara khusus hari ini, dunia yang sedang menderita dan banyak kematian karena COVID-19. Kami haturkan doa sederhana kami ini, namun dengan iman, dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan khususnya kita yang berkumpul di sini bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai diberkati senantiasa oleh Tuhan, dilindungi dan dibimbing oleh kebijaksanaan Allah dan para malaikatnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.